Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dari kelas 03 PKK Angkatan 2021. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Saban Niru MPD, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tokoh ontologi filsafat ilmu, yaitu tokoh Aristoteles. Tokoh Aristoteles yaitu memiliki profil. Nama Aristoteles, lahir 384 SM Stagira Chalcidice, meninggal 322 SM, umur 61 atau 62 EUGA. Era filsafat kuno, aliran sekolah peripatetik Aristotelisme. Minat utama yaitu fisika, metafisika, puisi, teater, musik, retorika, politik, pemerintahan, etika, biologi, dan zoologi. Gagasan penting yaitu Golden Mean, logika, dan silogisme. Raffi Aristoteles, yaitu Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Makedonia Tengah, tahun 384 SM. Ayahnya yang bernama Nicomachus adalah seorang tabib pribadi Raja Amintas III dari Makedonia. Ayahnya meninggal ketika Aristoteles berusia 15 tahun karena ia kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Prosenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena belajar di Akademi Plato dan menjadi murid Plato. Kemudian ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menamakan minat dalam hal spekulus filosofi. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi bulat. Pembuktian yang dilakukan dengan jalan melihat gerhana. 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini dengan kata benda, kata sifat, kata benda, dan sebagainya merupakan pembagian kata menurut pemikirannya. Pemikiran menurut Aristoteles tentang filsafat ilmu, yaitu menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terlindung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas relatis dan sekitarnya, tidak berdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial alam, dan potensi diri akan ikut mempengaruhi seorang dalam melakukan relasi filosofi. Oleh karenanya, dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikir ataupun filosof yang saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. Bagian filsafat menurut Aristoteles yaitu logika. Yang kedua, filosofia teoretika dibagi menjadi 3, yaitu fisika, matematika, metafisika. Yang ketiga, filosofia praktika atau tentang kehidupan, kesusilaan, etika atau kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi atau kesusilaan dalam hidup kekeluargaan, politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Yang keempat, filosofia poetika atau aktiva pencipta. Kesimpulan yaitu filsafat Aristoteles bersifat naturalistis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalistis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki masing-masing
dengan sebuah kodar atau hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deduktif Freudsian yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir edukatif. Meskipun sebagai besar, ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal. Banyak teorinya yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut karena dianggap masuk akal sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena asumsi yang keliru. Sebagai contoh, ketika Aristoteles menyetujui adanya perbudakan karena menurutnya hal ini sejalan dengan hukum alam di mana yang lemah akan kalah oleh yang kuat. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.